Wah, pada mau kemana nih Mas Mase? Banyak banget bawaannya. Sampai kudu diangkut motor bak roda 3. Ini nih bukan para suami yang ngungsi karena kena damprat bini ya bos. Mas-mas ini tuh sahabatnya anak-anak kos yang butuh bantuan saat pindahan. Apalagi di kota pendidikan Yogyakarta. Musim semesteran baru begini nih, banyak banget yang mau pindahan. Kerennya lagi, klien yang mau pindah tinggal duduk manis aja. Mas-mas ini sudah siap sedia beresin urusan packing, angkut, dan antar semua barang ke alamat tujuan. Asyik kan? Serunya lagi, bisnis jasa yang cuannya basah ini ternyata dirintis seorang mahasiswa yang jeli banget mengendus peluang cuan ini. Bos, siapa di sini yang masih riweuh saat pindah barang kos? Tenang-tenang, kami punya solusinya dan ini adalah bisnis saya. Mau tahu kayak gimana? Tetap di Cuan, Bos. Keren banget emang anak muda yang satu ini, bos. Doi turun tangan langsung menggarap bisnisnya, bahkan sejak sebelum duduk di bangku kuliah. Jadi awalnya dulu tuh saya buka bisnis waktu sebelum lulus SMA, saya nggak langsung kuliah, saya gap year setahun itu saya buka bisnis tour and travel. Tapi itu karena COVID, alhamdulillah bangkrut itu, Mbak. Habis bangkrut saya disuruh tuh, COVID itu disuruh teman saya buat pindah-pindahin barang. Saya bantu packing, saya bantu ini, terus saya dibayar tuh. Saya terus mikir, oh ternyata ada demand-nya juga. Dari awalnya nggak sengaja, malah jadi peluang usaha. Sekarang kliennya udah banyak banget, bos. Apalagi Rizky buka harga di angka yang cihuy banget murahnya. Bayangin, mulai dari harga 40 ribuan, kita udah bisa pindahan sejauh 1-3 kilometeran loh. Terus, kalau kita males rempong packing, Rizky dan timnya juga siap membantu. Tarifnya cuma 37 ribuan per box. Mana bungkusnya telaten banget pula. Klien kan jadi lebih ngerasa secure ya. Alat-alat elektronik kayak kipas angin, magicom, setrika, dan sejenisnya dibungkus pakai bubble wrap. Bantal guling, selimut juga disusun rapi. Buku-buku dan baju beres semua. Nah, ciwi-ciwi kolektor skincare yang jumlahnya segaban jaya banyaknya juga tinggal nyantai aja. Satu persatu akan dikemas dalam plastik kecil. Jadi, senjata ampuh jaminan keglowingan ini bakal aman sampai lokasi. Rak-rak kecil juga disusun hati-hati, jadi dijamin gak bakal pecah deh. Soalnya menurut aku lebih praktis juga, terus harganya juga murah. Aman, terus dipakein kayak bubble wrap juga, jadi katanya pasti aman. Nah, armada pengangkutannya juga bebas kita pilih sesuai budget, bos. Mau motor bak roda 3, mobil pickup bak terbuka, atau mobil pribadi, monggo dicocokin sesuai budget kita. Rizky gandeng rekanan nih buat suplai armada begini. Kalau mitra kendaraan juga hampir sama sih, 70-30. Kami kasih, saya promosiin, saya dapat fee marketingnya di situ. Cuman nggak semua barang itu dimitrakan, saya kan juga ada kendaraan juga, itu kadang juga pakai kendaraan saya sih. Misalnya nih, jasa titip barang, kalau mau ditinggal pergi lama. Bahkan Rizky pernah loh dapat klien yang nitip seluruh barang yang ada di rumahnya. Ada ratusan item, bos. Gak usah khawatir masalah duit, bos. Cukup 15 ribuan aja per box, kita udah bisa nitip selama sebulan. Wih, jadi gak kepikiran lagi kan kalau mau pergi kemana-mana? Jadi gak heran kan kalau awalnya Rizky pakai rumahnya sendiri buat nyimpen barang-barang titipan. Sekarang udah ngembang sampai kudu nyewa gudang sendiri. Pelanggannya pun nambah, keluarga dan pekerja pun jadi ikutan pakai jasanya saking murahnya. Kami kan sebenarnya nggak cuma gudang pribadi. Mungkin kalau kami dapat partai besar kontrakan-kontrakan gitu, kami biasanya bermitra sama, saya punya teman gitu, temennya tuh punya bekas hotel, tempatnya kan luas tuh. Nah saya bagi hasil tuh sama dia. Dia dapat 70%, tapi dia yang ngelola-ngelolanya, saya yang bagian administrasinya. Kerjasama emang jadi kunci sukses bisnis ya, bos. Asalkan partner bisnis kita bisa dipercaya, asyik banget loh cari cuan bareng-bareng begini. Tapi namanya juga usaha yang dirintis dari nol ya, bos. Pasti banyak deh pahit-pahitnya juga dirasain sepanjang perjalanan. Kalau customer unik-unik ya, Mbak. Ada customer yang nggak bayar, nomor saya diblokir juga ada, saya chat nggak bisa.
Terus akhirnya pura-pura meninggal tuh customer pura-pura meninggal. Terus awalnya ngomong saya kena kanker, ini besok ya saya bayar, ditunda-tunda. Akhirnya saya bilang, mulai sekarang SOP kami kalau nggak ada konfirmasi, kami sumbangin barangnya ke panti asuhan atau kami jual untuk menutup biaya operasional. Akhirnya dia balas, dibayar tuh akhirnya. Astaga naga, sampai pura-pura meninggal segala. Haha, ampun dah kelakuannya. Tapi emang Rizky harus ekstra tegas ngadepin klien curang kayak gini. Karena Doi juga kudu rutin membayar tim kerjanya, yang rata-rata adalah mahasiswa seperti dirinya. Untuk tambah-tambah aja sih, terutama kan saya mahasiswa. Ya saya jadi bisa nambah-nambah kebutuhan untuk sehari-hari juga. Dan saya jadi tahu ada bisnis kayak gini juga untuk mulai bisnis juga ke depannya. Cakep banget kan bos? Sambil kuliah, waktu luang diisi pakai kegiatan cari cuan yang hasilnya lumayan. Penasaran sama omset bisnis jasa packing, pindahan dan penitipan barang kayak Rizky? Kalau di total keseluruhan itu bisa sampai 20-an. Per bulan ya? Per bulan. Wih, buat bisnis yang modalnya bisa dibilang 0 rupiah, hasil segini mah jos tenan mas. Promonya juga jalan simultan, antara konten promo di sosmed, plus di-boosting juga sama pengalaman klien-klien yang puas dengan layanan tim kerjanya Rizky. Jadi, meski di awal bisnis, Rizky sempat vakum karena tersandung masalah internal antara teman, sekarang bisnisnya udah lari kencang dan jadi sahabat baik para movers yang mau boyongan pindah ke tempat baru yang lebih seru. So bos, siapa bilang mau bisnis kudu ada modal dulu? Big no-no ya, Rizky udah buktikan nih. Modal nol, tapi cuan bisnis bisa ngepol. Tuh bos, kata siapa bisnis perlu modal besar. Buktinya saya tanpa modal pun, bahkan modalnya 0, itu bisa memulai bisnis. Buat anak muda semuanya, yang penting mulai aja dulu niat, dan yang penting cuan bos.